Indonesia adalah negara maritim yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Di antara luasnya Samudra Hindia, Laut Natuna, dan ratusan jalur strategis yang dilalui kapal dagang internasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Di era modern seperti sekarang, kekuatan Angkatan Laut bukan hanya simbol pertahanan, tetapi juga representasi stabilitas kawasan. Karena itu, pengadaan kapal fregat modern menjadi salah satu fokus utama Indonesia untuk memperkuat posisinya di Indo-Pasifik. Di tengah meningkatnya dinamika keamanan kawasan dan perubahan geopolitik global, Indonesia berupaya memastikan bahwa armadanya mampu menjawab ancaman masa depan. Dengan teknologi yang semakin maju dan tuntutan operasi yang semakin kompleks, negeri ini sedang memasuki babak baru modernisasi alutsista, terutama melalui rencana pengadaan kapal fregat berkemampuan tinggi. Indonesia memiliki lebih dari 6 juta kilometer persegi wilayah laut. Sebagian besar jalur pelayaran dunia melewati kawasan kita. Namun, luasnya wilayah operasional ini hanya dapat dijaga secara efektif dengan kapal-kapal yang mampu melakukan operasi jarak jauh, bertahan lama, dan siap menghadapi ancaman modern seperti rudal jelajah, kapal selam, drone, hingga gangguan maritim lintas negara. Kapal fregat modern sangat penting dalam struktur pertahanan maritim karena memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang seimbang. Fregat dapat mengawal konvoi, melindungi pulau terluar, menindak kejahatan laut, hingga menjadi kapal komando dalam operasi gabungan. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, keberadaan fregat bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Model kerjasama pengadaan. Dalam proses pengadaan, Indonesia tidak hanya membeli kapal, tetapi juga membangun fondasi kemandirian industri. Sistem kerjasamanya melibatkan skema government to government, Memorandum of Understanding antara PT PAL dan galangan internasional, serta kesepakatan transfer teknologi. Tujuannya jelas, Indonesia harus mampu memproduksi, mengintegrasikan, dan merawat kapal tempur modern di dalam negeri. Transfer teknologi ini mencakup desain lambung, integrasi sistem, instalasi sensor, hingga pelatihan teknisi. Bahkan beberapa modul kapal, termasuk bagian struktur dan komponen internal, dikerjakan bersama antara insinyur Indonesia dan mitra asing. Melalui skema ini, setiap kapal yang dibangun bukan sekedar aset militer, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kemampuan rekayasa nasional. Selain itu, kontrak pengadaan biasanya mencakup paket logistik terpadu, penyediaan suku cadang, dan layanan pemeliharaan jangka panjang. Awak kapal juga mendapatkan pelatihan intensif mulai dari pengoperasian sistem sonar hingga penggunaan combat management system berbasis AI. Pemerintah berupaya memastikan bahwa fregat yang diakuisisi dapat dioperasikan secara optimal sepanjang masa pakainya. Fregat modern yang direncanakan Indonesia mengusung berbagai teknologi mutakhir. Di antara fitur yang paling menonjol adalah radar AESA multifungsi, yang mampu mendeteksi ancaman permukaan dan udara dalam jarak ratusan kilometer. Radar ini memberikan tingkat kesadaran situasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan kapal generasi sebelumnya. Selain radar, fregat juga dilengkapi Vertical Launch System atau VLS. Sistem inilah yang memungkinkan kapal meluncurkan rudal anti-udara, rudal anti-kapal, bahkan rudal serangan darat dalam konfigurasi yang dipilih Indonesia. VLS memberikan fleksibilitas taktis dan meningkatkan daya tembak kapal secara drastis. Untuk menghadapi ancaman di bawah permukaan, fregat ini membawa sonar bow dan towed array. Kedua sistem tersebut bekerja sama untuk melacak pergerakan kapal selam lawan dalam kondisi laut yang kompleks. Dengan dukungan helikopter anti kapal selam yang mampu membawa torpedo dan sensor tambahan, kemampuan ASW Indonesia akan meningkat secara signifikan. Semua sensor dan senjata tersebut dikendalikan oleh Combat Management System generasi terbaru. Sistem ini menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu operator mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat. Dengan integrasi penuh antar sensor, kapal dapat bertindak secara otomatis untuk mengunci target, melakukan tracking, hingga menerapkan strategi pertahanan multilapis.
Pengadaan fregat modern memberikan dampak besar pada postur pertahanan nasional. Pertama, peningkatan daya gentar atau deterrence. Negara manapun akan berpikir dua kali sebelum melakukan provokasi jika Indonesia memiliki kapal dengan radar canggih, rudal jarak menengah, serta kemampuan anti kapal selam lengkap. Kedua, fregat mendukung pengawasan wilayah laut yang luas. Keberadaan kapal dengan endurance tinggi memungkinkan operasi berhari-hari di wilayah perbatasan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan. Ini penting untuk menjaga stabilitas di kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara, Selat Melaka, dan kawasan Indonesia Timur. Ketiga, penguatan industri dalam negeri. Setiap kontrak pengadaan yang melibatkan PT PAL akan meningkatkan kemampuan teknis dan engineering nasional. Dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi menjadi pemain penting dalam industri kapal tempur regional. Dan keempat, modernisasi armada. Fregat generasi lama yang telah berusia puluhan tahun harus digantikan oleh kapal modern dengan kemampuan pertahanan multidimensi. Dengan hadirnya fregat baru, TNI AL akan mampu menangani tantangan operasional di masa depan. Biaya pengadaan fregat modern bervariasi tergantung spesifikasi dan negara pemasok. Untuk kelas standar dengan konfigurasi menengah, harga satuan biasanya berada di kisaran 400 sampai 600 juta dolar Amerika. Namun untuk versi high-end yang dilengkapi radar kelas premium, VLS besar, dan sistem perperangan elektronik canggih, harga dapat mencapai 800 hingga 900 juta dolar. Angka ini mencakup struktur kapal, integrasi sistem tempur, radar, sonar, persenjataan, helikopter, perangkat lunak tempur, hingga fasilitas pendukung. Pemerintah berupaya memastikan bahwa fregat yang diakuisisi dapat dioperasikan secara optimal sepanjang masa pakainya. Biaya akuisisi hanyalah satu bagian dari total biaya. Fregat adalah kapal kompleks yang memerlukan dukungan besar selama masa operasinya. Dalam analisis pertahanan, total biaya seumur hidup kapal atau life cycle cost dapat mencapai 3 hingga 4 kali biaya pembeliannya. Untuk fregat dengan harga 400 juta dolar, total biaya selama 30 tahun dapat mencapai 1,2 miliar dolar Amerika. Pada harga 600 juta dolar, perkiraan LCC mencapai 2,1 miliar dolar Amerika. Dan untuk kapal dengan harga mendekati 800 juta dolar, total biayanya bisa mencapai 3,6 miliar dolar Amerika. Life cycle cost ini mencakup bahan bakar, pemeliharaan rutin, suku cadang, gaji awak, pelatihan, modernisasi perangkat lunak, hingga midlife refit yang dilakukan pada tahun ke-15. Angka yang besar ini merupakan konsekuensi dari pengoperasian kapal tempur modern yang sangat kompleks. Indonesia sedang berada dalam fase penting transformasi maritim. Pengadaan fregat modern bukan sekedar proyek pembelian kapal, tetapi langkah strategis untuk membangun kekuatan laut masa depan. Dengan teknologi canggih, kemampuan tempur multidimensi, dan kerjasama internasional yang melibatkan transfer teknologi, Indonesia bergerak menuju kemandirian industri pertahanan. Fregat ini akan memperkuat posisi Indonesia di Indo-Pasifik, menjaga kedaulatan wilayah, melindungi jalur perdagangan vital, dan memastikan keamanan maritim bagi generasi mendatang. Modernisasi armada bukan hanya keputusan strategis, tetapi juga investasi jangka panjang demi stabilitas negara. Dengan semua aspek tersebut, jelas bahwa kehadiran fregat baru akan membawa dampak besar bagi kekuatan militer Indonesia dan arah pertahanan nasional di masa depan.